Dari isi taujihat yang berjumlah tidak kurang dari 10 halaman, Pak. Karena setiap poin yang kita rumuskan tentu saja harus punya dasar. Maka dipersilakan Sekretaris Komisi Fatwa Kiai Anom Bustanul Arifin SUD. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ketua Umum MUI Kota Cimahi, Pak Sekretaris Umum Kota Cimahi, dan para kiai semua, Bapak yang mewakili dari DPKP, saya akan membacakan hal-hal yang sangat urgent dan penting karena ini 10 halaman, jadi mungkin sebagian saya akan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Taujihat Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi nomor 2/104/TJ/DP strip MUI /KC /6 Romawi /2024 tentang ketentuan hukum dan kaifiyat pemindahan pemakaman muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Cimahi setelah menimbang A. Permohonan tentang SOP dan kaifiyat pemindahan makam dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Cimahi melalui surat resmi dengan nomor 600/1698/Perkim tanggal 28 Mei 2024, B dan seterusnya, C dan seterusnya, D dan seterusnya, dan seterusnya. Mengingat satu ayat Al-Quran pada dasarnya memindahkan, membongkar, atau menggusur jenazah sebelum jenazah itu rusak adalah hukumnya haram karena merusak kehormatan mayit. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam dan atau manusia, dan di antara bentuk penghormatan Allah kepada manusia adalah dengan tidak menggali kuburannya dan merusak kehormatannya. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan, rawahu Abu Dawud fi sunani. Memecahkan tulang mayit itu seperti memecah tulang orang yang masih hidup. Ini dasar yang kedua, dan selanjutnya saya loncat saja. Kemudian dasar ketiga adalah kaidah fikhiyah. Ini ada beberapa, yang paling umum kita gunakan ada dua setidaknya. Pertama, ad-daruratu tubihul mahdzurat, darurat itu memperbolehkan yang dilarang. Kemudian yang kedua, idza dhaqal amru ittasa'a idza ittasa'a dhaqa, ketika sempit satu urusan maka diluaskan, tetapi bila sebaliknya luasnya suatu perkara maka dipersempit. Memperhatikan satu fatwa MUI tahun 1981 tentang memindahkan jenazah, bahwa memindahkan jenazah yang telah dimakamkan itu tidak boleh kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, pendapat para imam mazhab fikih Syafi'iyah berpendapat bahwa haram hukumnya memindahkan mayit dari tempat meninggalnya meskipun belum terjadi perubahan pada mayit, karena termasuk perbuatan menunda penguburan mayit dan merusak kehormatan mayit. Ini secara umum saya bacakan. Kemudian Hanafiyah, Nu'man bin Thabit mengatakan diperbolehkan memindahkan mayit, tetapi sebelum dikuburkan
baik jaraknya jauh maupun dekat. Akan tetapi bila sudah dikuburkan maka tidak diperkenankan atau haram memindahkannya. Menurut salah satu pendapat dari Imam As-Sarakhsi, bila telah melewati jarak 2 mil maka makruh memindahkan mayit tersebut. Kemudian Malikiyah berpendapat diperbolehkan memindahkan mayit baik sebelum dikuburkan maupun setelah dikuburkan, asal tidak menyebabkan pemindahan tersebut sampai mayit terpecah sehingga mengeluarkan bau busuk yang akan menodai kehormatan mayit. Jadi tetap ada syarat. Kemudian yang terakhir, Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Ahmad bin Hambal, berpendapat tidak diperbolehkan memindahkan mayit dari tempat meninggalnya kecuali dengan tujuan yang mulia dari tempat meninggalnya. Beberapa pengecualian karena uzur syar'i, misalnya ini yang kemudian dijadikan penguat, ketika dikubur tidak menghadap kiblat itu boleh. Kemudian entah itu lupa atau bagaimana maka boleh dibongkar kembali. Kemudian jika tanah yang dibuat kuburan terendam banjir, longsor atau bencana lain. Kemudian selanjutnya maka dalam alasan kemaslahatan, insya Allah diperbolehkan memindahkan makam keluarga dengan alasan kemaslahatan. Pertama, untuk kemaslahatan mayat sendiri. Misalnya keluar air di kuburan, tanahnya becek, atau daerah tersebut banyak binatang buas yang sering membongkar kuburan atau alasan lainnya. Kemudian yang kedua, tanah yang digunakan untuk memakamkan jenazah atau mayat adalah tanah yang bukan haknya. Seperti tanah hasil gosok atau dimakamkan di tanah milik orang lain. Sementara pemiliknya tidak merelakannya. Nah, ini menjadi kebolehan memindahkan kuburan ke tanah yang lain. Yang ketiga, memindahkan kuburan untuk kemaslahatan umum, seperti memperluas masjid atau memperluas jalan yang tidak memungkinkan untuk dialihkan ke yang lain, atau kebutuhan umum yang sangat mendesak lainnya. Kemudian menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 8 /Munas /7 Romawi /MUI /12 2005 tentang pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum, para ulama berpendapat mengenai definisi kepentingan umum atau manfaah al-ammah. Kepentingan umum adalah segala sesuatu yang manfaatnya kembali kepada seluruh manusia atau rakyat, atau kepada sebagian mereka tanpa dibatasi individu-individunya. Selanjutnya tadi melanjutkan nomor 3, sekarang nomor keempat, ketersediaan lahan pengganti yang legal baik secara hukum atau qanun ataupun secara syariah. Ini di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman sudah dijelaskan bagaimana kemudian pemerintah memberikan atau masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lahan yang disediakan dalam porsi yang legal baik secara hukum atau qanun ataupun syariah. Kemudian yang terakhir, dasar taujihat ini diambil adanya pandangan hasil rapat. Pandangan hasil rapat ini dari pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI Kota Cimahi pada tanggal 26 Zulqa'dah dan 4 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 dan 11 Juni 2024 Masehi. Maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan ketentuan hukum dan kaifiyat pemindahan pemakaman kuburan muslim. Yang pertama, ketentuan hukum. 1. Pemindahan pemakaman atau kuburan pada dasarnya diharamkan kecuali ada alasan maslahat yang lebih besar atau menghindari madarat. Yang kedua, lahan yang dijadikan tempat pemakaman atau tempat pemindahan harus lebih baik dan atau sepadan dengan lahan sebelumnya. Yang ketiga, prosesi pemindahan pemakaman atau kuburan harus memperhatikan kaifiyat dan tata krama yang diatur oleh syariat agama Islam. Maka yang kedua, penetapan kedua adalah tentang tata cara atau kaifiyat pemindahan pemakaman kuburan muslim. Nanti ini bisa dibaca lebih tuntas, bahkan mungkin bisa dijelaskan karena ini kaitannya dengan teknis di lapangan, Bapak.
tentang prosesi penggalian dan prosesi penguburan kembali kerangka jenazah. Yang ketiga, rekomendasi, langsung saja. Yang pertama, ahli waris atau keluarga yang menjadi penanggung jawab pemakaman yang dipindahkan dapat mengikuti pedoman yang diatur seperti yang tercatat sebagaimana di atas. Yang kedua, pemerintah memberikan alternatif utama terkait lahan yang akan dijadikan tempat pemindahan pemakaman dan juga memberikan bantuan perizinan dan hal administrasi yang dibutuhkan terkait dengan relokasi tersebut. Yang ketiga, semua pihak yang berkaitan dengan pemindahan pemakaman ini diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk tetap menjaga kondusivitas suasana selama kegiatan ini berlangsung. Yang keempat, ketentuan penutup. Nomor 1, taujihat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan taujihat ini. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juni 2024 Masehi. Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi Komisi Fatwa, Ketua ditandatangani atas nama Dr. Kiai Haji Agus Suyadi Raharusun LCMAG. Sekretaris ditandatangani atas nama Bustanul Arifin SUD. Mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi, Ketua Umum ditandatangani atas nama Kiai Haji Ala Nuridwan Sayuti, dan Sekretaris Umum ditandatangani atas nama Kiai Haji Yayan Rohyana SPDI SH. Demikian Bapak yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kesimpulan dari rumusan Komisi Fatwa terkait tauzihat, ketentuan hukum dan kaifiat pemindahan pemakaman muslim, dan sesaat nanti akan diserahkan langsung oleh Ketua MUI Kota Cimahi kepada DPKP. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Kepala Dinas DPKP. Mangga disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi, yang kami hormati Bapak Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi, yang kami hormati para kiai dari Komisi Fatwa, dari Komisi Hukum, mohon maaf, dan yang lainnya mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, kami perlu menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Sedianya beliau akan hadir, namun tadi dari pagi harus bertugas ke Kabupaten Bandung, Pak, ke UPTD Rusunawa. Ada kunjungan ke sana, ada Bintek. Beliau sih masih berharap tadi, mudah-mudahan katanya jam 11 saya sudah bisa ke sini begitu lah. Jadi saking antusiasnya beliau ingin juga bersilaturahmi, bertemu dengan para kiai sekalian dalam penerimaan permohonan kami ya terkait dengan SOP atau kaifiat pemindahan makam ini. Yang kedua, saya juga mohon maaf dari saya pribadi ini, mohon maaf busananya kurang pantas mungkin karena dari pagi ada kegiatan biar kebersihan Pak Kiai, jadi saya belum sempat salin dulu langsung ke sini, kita takut terlambat, makanya ini cuma sendiri ke sini, mohon maaf. Memang kita banyak kegiatan Pak, karena rangkaian HUT Cimahi, jadi ini personil tuh banyak yang ditugaskan begitu. Selanjutnya terkait permohonan kami mengucapkan syukur alhamdulillah, akhirnya apa yang kami harapkan ini sudah kami dapatkan Pak. Jadi memang dulu kami sempat berkunjung bertemu dengan Pak Sekum. Kami waktu itu memang
punya masalah bapak-bapak sekalian, bahwa kami sebetulnya awalnya ini bukan untuk UPTD pemakaman Pak. Sebetulnya kami di bidang perumahan permukiman ada kegiatan pembebasan lahan di Cigugur untuk pelebaran sungai untuk mengatasi banjir di Kota Cimahi yang sudah menahun begitu, dan pembebasan lahannya sudah berlangsung 4 tahun Pak. Dan yang salah satu menjadi ganjalan kita adalah pemindahan makam ini yang tidak selesai-selesai. Jadi permasalahannya dulu adalah awalnya informasinya makam tersebut lahannya wakaf gitu. Tetapi ketika kami bertemu dengan para ahli waris, ternyata wakafnya lisan begitu ya. Jadi tidak resmi wakaf ke Kementerian Agama begitu. Sehingga waktu itu memang sebetulnya sudah ditawarkan opsi karena ini wakafnya juga lisan dan ternyata bukti kepemilikan katanya ada waktu itu. Sehingga keputusan kami karena waktu itu ingin cepat, sebetulnya tanahnya itu di appraisal Pak, dinilai akan diganti begitu. Nah cuma menjadi permasalahan adalah bahwa konsultan penilai jasa publik itu KJPP atau yang melakukan appraisal itu tidak bisa melakukan penilaian terhadap makam. Makam itu berapa digantinya, tidak seperti rumah Pak Kiai semuanya. Kalau rumah kan nanti ada tipenya gitu ya, per meternya berapa gitu, gampang diganti. Jadi tadinya kami ingin seperti itu. Jadi tanahnya berapa diganti semuanya, makamnya juga dihitung berapa, nanti semuanya diberikan ke keluarga. Kami serahkan keluarga yang memindahkan begitu awalnya. Tapi ternyata appraisal tidak dapat melakukan balik masalah. Sehingga waktu itu ada kendala. Sebetulnya juga pernah izin melanjutkan. Sebetulnya waktu itu pernah juga ada opsi tanahnya kita ganti, makamnya kita pindahkan ke TPU yang dikelola oleh pemerintah. Tapi dari ahli waris itu keberatan Pak, karena kalau dipindahkan ke TPU pemerintah kan ada retribusi, ada retribusi tiap tahun harus bayar, ini asalnya tidak bayar jadi harus bayar, sehingga waktu itu mentok juga gitu ya, tidak tercapai kesepakatan. Nah akhirnya kemarin berdasarkan hasil kami konsultasi ke BPN, sebaiknya katanya pemerintah kota itu menetapkan biaya penggantian makam. Jadi pemerintah Kota Cimahi harus menyusun standar pemindahan makam. Kami mencoba menyusun Pak, tetapi yang menjadi permasalahan kami kan tidak tahu apa yang harus menjadi komponen, karena kan itu tergantung dari kaifiatnya awalnya ini. SOP-nya apa? Apakah menggali itu ada yang mendoa dulu di punten ya Pak Kiai, di standar Pemkot yang mendoa itu ada honornya begitu. Nah ini kan kami harus masukkan. Kemudian apakah kerangkanya nanti pakai kain kafan lagi? Kalau harus berarti komponennya harus kami masukkan begitu. Kemudian dan sebagainya, apakah mengangkutnya nanti ke lokasi pemakaman baru pakai peti atau bagaimana? Nah itu juga akan kami hitung untuk komponen biaya, standar biaya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kami menentukan langkah berikutnya menyusun standar harga Pak Kiai misalnya. Tetapi tentunya tidak terbatas pada itu, karena ternyata tadi setelah dibacakan oleh Pak Sekretaris Komisi Fatwa, ya ini juga mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya untuk UPTD pemakaman, karena UPTD pemakaman ada di kami. Kebetulan kami juga waktu itu berkonsultasi dengan UPTD pemakaman, kami tanyakan dari SOP-nya tidak ada. Selama ini kalau mindahin makam ya kami serahkan saja pada keluarga begitu ya. Nah mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kaifiat ini, SOP ini juga bisa kami sosialisasikan kepada ahli waris muslim yang mau memindahkan makamnya dari TPU yang dikelola oleh Pemkot ke manapun begitu. Ini sudah bisa menjadi pedoman begitu. Jadi walaupun nanti keluarga punya ini sendiri, tetapi kan sudah ada pedoman yang mungkin bisa, kan mana tahu mereka juga tidak tahu seperti kaifiatnya memindahkan itu seperti apa begitu. Nah mudah-mudahan ini jangka panjangnya juga ada Pak gitu. Walaupun dasarnya kami memohon kepada MUI terkait kaifiat ini adalah untuk dalam jangka pendeknya untuk mengatasi masalah pembahasan lahan di Cigugur. Tapi setelah itu saya yakin ini akan bermanfaat untuk tugas kami selanjutnya di UPTD pemakaman. Karena memang beberapa kali juga ada yang longsor dan sebagainya, memang membutuhkan pemindahan, dan ini alhamdulillah sudah ada panduannya begitu. Jadi kami sekali lagi mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih atas
kerja keras dari MUI yang sudah berkenan untuk membahas ini dan menghasilkan produk ini. Mudah-mudahan seperti harapan tadi Pak Kiai dan Pak Ketua Umum bahwa ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kota Cimahi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Menyambung apa yang disampaikan barusan, konsep kaifiat ini memang dibuat sedemikian rupa itu untuk tidak kasuistis, tetapi untuk berlaku umum. Surat dari DPKP itu hanya jadi dasar saja. Dan karenanya kaifiat ini bisa dijadikan panduan oleh seluruh umat Islam, bukan hanya di Cimahi sesungguhnya. Nah, jika saja DPKP punya keinginan untuk mensosialisasikan, maka kami akan sangat berterima kasih kalau bisa kerjasama untuk publikasi. Kebetulan kami ditawari Kang Ajengan Aep, ya, beliau juga sekretaris Komisi Dakwah, beliau pimpinan Yayasan Darul Ihsan Cimahi, kebetulan memiliki percetakan Dai Publishing. Jadi bila berkenan ini bisa diperbanyak dalam bentuk buku saku gitu ya. Untuk buku saku yang ini bisa diedarkan oleh Bapak bukan hanya ke ahli waris mungkin ya, tetapi juga kepada masyarakat umum. Itu bahkan Kang Ajengan Aep menawarkan jika saja ini bisa alih bahasakan ke bahasa Arab supaya ini menjadi kajian para santri juga, jadi panduan lah gitu ya. Para santri ini bisa dialih bahasakan ke bahasa Arab dan dicetak dalam buku berbahasa Arab untuk kemudian dilogatan ku santri gitu. Nah, seperti itu. Dan mangga untuk selanjutnya bisa disampaikan kepada pimpinan jika saja ada niat ke arah sana, kita sangat siap insya Allah, dan Kang Ajengan Aep bisa secara langsung nanti berkomunikasi dengan kita, dengan kami, dengan BPKP. Itu barangkali terima kasih atas hadirannya Pak, dan itulah barangkali produk yang kami hasilkan, mudah-mudahan bermanfaat dan betul-betul dijadikan acuan. Gitu. Demikian barangkali Bapak sekalian, untuk itu kita tutup acara penyerahan taujihat kaifiat pemindahan pemakaman muslim ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.